singing praise of God. I sing in praise of God. God's love is true and precious, leading us on life's bright path. I've tasted the love so sweet. I will love God forever. Halo adik-adik, shalom, selamat pagi. Wow, senang sekali ya kita berjumpa kembali di hari Minggu ini untuk kita beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Oh ya adik-adik, hari ini adalah minggu kedua di tahun baru ya, kita beribadah ya, beribadah sekolah minggu. Iya, untuk itu baik kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Kavin mengundang semua adik-adik kita bangkit berdiri. Ya, kita angkat dulu satu lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, baik adik-adik, sebelum kita lanjut ibadah sekolah minggu kita, Kak Kavin mau tahu kabarnya adik-adik dulu semua ya. Apa kabar semua? Iya baik, luar biasa, yes, baik ya. Adik-adik kita akan masuk dalam doa pembukaan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, di mana pagi hari ini kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus masih senantiasa menjaga kami. Tuhan Yesus sudah menjaga kami dari malam hari hingga pagi ini. Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kami akan beribadah sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati akan sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Berkati adik-adik kekasih yang ada di rumah, juga kakak pengasuh sekolah minggu ya Tuhan yang akan membawa di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, inilah doa kami, ampunkan salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Silakan duduk adik-adik. Ya, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita kembali angkat satu lagu, baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Oke, baik adik-adik yang kekasih, kita akan membaca serta mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh Kakak Kirei. Shalom, ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semua adik-adik boleh duduk yang manis ya. Ya, dan kita siapkan Alkitab kita. Ya, kalau semuanya sudah duduk yang manis, sebelum kita berdoa, mari kita siapkan pembacaan Alkitab kita. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, boleh minta tolong kepada mama, papa, atau kakaknya ya, untuk dibukakan dan dibaca bersama-sama. Oke, mari kita buka Injil Yohanes. Ya, sudah dapat pada perjanjian baru ya. Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-35 sampai 51. Ya, adik-adik sudah dapat? Ya, kakak kira ulangi ya. Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-51. Ya, kita biarkan kita terbuka dulu ya. Dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik di dalam kehidupan kami berterima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami isi firman-Mu, dan tolong kami sehingga kami boleh melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ, pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia. Lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari
dan lihatlah, Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Shalom, adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kak Kire mau tanya kabarnya bagaimana hari ini? Ya, Kak Kire harap semuanya boleh dalam keadaan sehat ya. Ya, pada saat ini Kak Kirai akan menceritakan tentang murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Iya. Adik-adik mendengar sesuatu tidak? Kak Kirai mendengar bunyi. Bunyi apakah itu? Ya, adik-adik, seperti suara langkah kaki ya. Kira-kira itu suara langkah kaki siapa? Ya, coba kita lihat menggunakan cermin ajaib Kakak Kirai. Ya, kita lihat ya. Wah, ternyata itu adalah suara kaki Tuhan Yesus yang sedang berjalan. Wah, Kak Kirai mendengar suara langkah kaki lagi. Kira-kira ini suara langkah kaki siapa ya? Coba kita lihat menggunakan cermin ajaib Kak Kirai. Wah, ternyata ini adalah suara kaki Andreas. Iya, Andreas mengikuti Tuhan Yesus dari belakang. Ya, mengapa Andreas mengikuti Tuhan Yesus? Ya, ternyata adik-adik, Andreas ingin mengetahui di mana Tuhan Yesus tinggal. Ya, sehingga Yesus mengajak Andreas mengikutinya sampai ke tempat tinggalnya. Dan ternyata Andreas di sana tinggal dan makan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, Andreas adalah murid Tuhan Yesus yang pertama. Ya, betul. Ya, murid Tuhan Yesus yang pertama adalah Andreas. Ya, adik-adik, lalu Andreas bertemu dengan temannya. Adik-adik tahu tidak siapa temannya Andreas? Ya, mari kita cari tahu lagi melalui cermin ajaib. Ya, wah, ternyata teman Andreas adalah Simon. Ya, Andreas mengajak Simon untuk mengikuti serta menjadi murid Yesus. Lalu Yesus pun menerima Simon, dan Yesus mengubah nama Simon menjadi Petrus. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus, Andreas, dan Petrus pergi ke Galilea. Ya, murid Tuhan Yesus berarti sudah ada dua ya, yaitu Andreas dan Petrus. Ya, sesampainya Yesus, Petrus, dan Andreas di Galilea, di sana Yesus menjumpai seseorang. Ya, kira-kira ada yang tahu tidak siapa? Ya, kita cari tahu lagi ya melalui cermin ajaib. Wah, ternyata Tuhan Yesus bertemu dengan Filipus. Dan Tuhan Yesus mengajak Filipus untuk ikut serta menjadi muridnya. Ya, jadi adik-adik,
Sudah berapa murid Tuhan Yesus? Yang pertama Andreas, yang kedua Petrus, dan yang ketiga adalah Filipus. Ya, Tuhan Yesus sudah memiliki 3 murid Yesus. Ya, lalu Filipus memiliki seorang teman. Mereka bertemu dan Filipus bercerita tentang Tuhan Yesus kepada temannya. Kira-kira adik-adik di rumah tahu tidak siapa teman Filipus? Ya, kita cari tahu lagi ya. Wah, ternyata teman Filipus adalah Nathanael. Ya, ternyata teman Filipus adalah Nathanael. Ya, tetapi Nathanael tidak mengenal Yesus. Ya, adik-adik, namun Yesus mengenal Nathanael. Siapa Nathanael? Ya, karena Tuhan Yesus pernah melihat Nathanael di bawah pohon ara. Wah, ketika Nathanael mengetahui bahwa Tuhan Yesus mengenalnya, dia merasa sangat senang karena Yesus boleh mengenal Nathanael. Ya, lalu Nathanael mengikuti Yesus dan menjadi muridnya. Ya, adik-adik, di sini siapa lagi yang mau menjadi murid Tuhan Yesus? Tadi murid Tuhan Yesus sudah ada 4 ya. Pertama, Andreas. Yang kedua, Simon yang diubah menjadi Petrus. Dan yang ketiga, Filipus. Dan yang keempat adalah yang terakhir tadi siapa namanya? Ya, betul sekali, Nathanael. Ya, murid pertama Tuhan Yesus adalah Andreas, Petrus, Filipus, dan Nathanael. Ya, adik-adik, kakak kira juga ingin mengikuti Tuhan Yesus. Ya, adik-adik juga di rumah pasti sangat mau menjadi murid Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus yang akan menolong kita dan yang adalah juru selamat kita. Ya, adik-adik, ketika orang tua kita memanggil kita ataupun kakak, mama, papa, om, tante, kakek, nenek memanggil kita, sebaiknya kita menjawab dengan sopan dan baik ya. Jangan marah-marah ya. Iya, karena orang tua adalah wakilnya Tuhan di dunia ini. Ya, untuk itu kita harus menuruti perintah orang tua kita, ya. Jangan ketika orang tua kita memanggil nama kita, kita hanya diam saja, sibuk dengan handphone, sibuk dengan mainan sendiri, ya. Kita harus menjawab dan segera datang kepada orang tua kita. Ya, sama seperti Yesus saat memanggil murid-muridnya ya. Murid-muridnya lalu segera datang kepada Tuhan Yesus dan mengikuti Tuhan Yesus. Iya, karena mereka tahu, murid-muridnya tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, Mesias kita, penolong dan juru selamat kita. Ya, demikianlah cerita Kak Kira pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang kekasih, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan kan? Iya, ceritanya tentang apa ya? Adik-adik yang di rumah boleh tahu? Tentang murid Tuhan Yesus yang pertama yang mengikuti Yesus ya. Iya, untuk itu adik-adik, untuk menyambut cerita firman kita angkat satu lagu, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya,
Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, adik-adik yang kekasih, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Namun sebelumnya Kak Kavin mau bagi ayat hafalan. Ya, ayat hafalan minggu ini terambil dari Matius 4. Matius 4 ayatnya yang ke-19a. Matius 4 ayatnya yang ke-19a. Yang berbunyi, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku." Ya, itu ayat hafalan kita minggu ini ya adik-adik. Kak Vin ulang ya. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku." Ya, Matius 4 ayat 19a. Ya adik-adik, kita akan bawa persembahan kita, semua siapkan persembahannya ya. Dan untuk mengantar persembahan kita angkat satu lagu, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya adik-adik, semuanya boleh lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas ibadah yang boleh kami lakukan. Biarlah semua itu boleh membuat hati Tuhan senang. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyembuhkan teman-teman kami. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang boleh berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberikan kesehatan dan berkat di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu di dalam bermain dan belajar. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati dan menjaga di setiap tumbuh kembang anak-anak kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau boleh memberkati juga keluarga kami, kedua orang tua kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami. Kiranya kami senantiasa boleh diberikan kesehatan. Pada kesempatan ini juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk negara kami, para pemimpin, kiranya selalu diberkati dan dapat memimpin negara ini dengan damai. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua pelayan Tuhan, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan kakak-kakak pengasuh. Kiranya Tuhan Yesus boleh menolong dalam pelayanan kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami boleh bersyukur atas persembahan yang telah kami berikan. Biarlah Tuhan Yesus boleh memberkati persembahan kami sehingga dapat dipakai untuk pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang kekasih, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Dan untuk itu, kembali Kak Kavin undang semua adik-adik kita berdiri dan kita angkat satu pujian Jalan Serta Yesus. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita lipat tangan dan kita tutup mata. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu memohon berkat yang asalnya daripada-Mu. Kiranya damai, sukacita dapat bersama-sama kami saat ini dan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, demikianlah ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Pesan Kak Kavin, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Ya, dan selalu dengar-dengaran sama papa dan mama. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.